Selamat pagi anak-anak. Selamat Selamat pagi anak. Ibu. Iya. Pagi Ibu. Terus tetap semangat pagi ya. Semangat Kalau Bu. Ibu ucapkan ya, kalau Ibu ucapkan selamat pagi, jawabannya pagi, 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 gitu ya. Bisa? Bu. Ya, yuk. Bu. Selamat pagi. 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 Ya, Pagi. kita masih pagi ya, masih pagi nih walaupun Nanang masih ngantuk, Indah masih mau boboan gitu ya. Tapi kita harus tetap semangat pagi. Ya, gimana teman-teman? Gimana nak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah ya hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa bersilaturahim gitu ya, bertemu pada hari ini. Mudah-mudahan hari ini masuk semua. Masuk. Alhamdulillah. Laras sudah datang ya, Laras ya? Ada Bu. Laras sudah datang ya, walaupun Ya, sudah maaf ya Bu, saya siangan. Iya, Bu. ya nggak apa-apa Laras. Ya, ya walaupun kesiangan, tapi berusaha untuk datang ke sekolah itu udah bagus ya. Ya, Bu, saya semangat, ya Bu. alhamdulillah hari ini kita dikasih kesehatan ya. Mudah-mudahan seterusnya kita dikasih kesehatan. Ya. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, coba Hijrah pimpin doanya terlebih dahulu ya. Iya Bu. Ya, mana Hijrah? Bu hadir Bu. Ya, Hijrah. Ya, silakan Hijrah. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai selesai. Iya, terima kasih Hijrah gitu ya, yang sudah memimpin doanya. Mudah-mudahan Allah memberikan balasannya ya. Ya, alhamdulillah hari ini kita memulai pelajaran, yaitu melanjutkan pelajaran kita minggu lalu ya. Minggu lalu kita sudah berbicara tentang apa itu teksi ya, buku fiksi. Sebentar. Ada beberapa kompetensi ya, kompetensi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu menyusun ulasan terhadap pesan dari satu buku fiksi yang kita baca. Kemudian indikatornya adalah, nah tujuannya adalah kalian pertama merumuskan bagian-bagian penting dalam ulasan buku fiksi tadi. Kemudian yang kedua adalah menyusun ulasan terhadap pesan dari satu buku fiksi. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi sebelum kita memulai lebih jauh terhadap materi, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Dengan sikap sempurna. Ya, dengan sikap sempurnanya. Nah, ya pimpin lagu Indonesia Rayanya Irna. Siap Bu. Ya, mulai ya. Mulai. Dengan sikap sempurna ya. Kita mulai ya, teman-teman ya. Ya. 1, 2, 3.
Ya, silakan semuanya duduk kembali. Sama Ibu. Tadi kita sudah di awal sudah dibahas ya, akan membahas tentang mengulas buku fiksi. Apa itu buku fiksi? Apa yang tahu? Indah, coba Indah. Itu buku fiksi. Ya Ibu, buku fiksi Ya. itu buku yang isinya tentang cerita rekaan, bukan Bu? Terus Ya, biasanya isinya betul. hayalan atau Ya. tidak berdasarkan kenyataan, hasil imajinasi. Iya, bagus, bagus, Indah ya, 100. Ya, betul ya. Ini ya, jadi buku fiksi adalah buku cerita, rekaan, hayalan, dan tidak berdasarkan kenyataan. Jadi hanya bersifat Ya, imajinatif ya, ya. Ya, kemudian, nah ini karena kita akan membahas tentang bagaimana cara mengulas pesan pada buku fiksi. Apa sih yang maksud dengan ulasan? Coba Laras. Saya Bu. Ya. Kalau menurut saya, ulasan itu adalah penilaian terhadap suatu karya Ibu. Penyampaian kritik terhadap Ya, sebuah betul. objek, bisa buku, drama, novel, puisi, film, Ya. atau lagu, baik Ya. kelemahan maupun kelebihan dari Ya. karya tersebut. Ya, bagus. Ya, betul Laras ya. Jadi yang Ya, Bu, dimaksud dengan terima ulasan kasih. adalah kita bisa memberikan penilaian terhadap tuh buku, bisa film, bisa drama atau sinetron yang kita tonton itu, atau kita bisa menyampaikan kritik ya terhadap karya sastra tersebut. Nah, kritiknya apa ya? Bisa kelemahan, bisa kelebihan gitu ya, seperti itu. Nah, oke. Berarti sedikitnya kalian sudah paham ya tentang apa itu fiksi, buku fiksi, apa itu ulasan. Nah, ini hanya Ibu mempertegas aja bahwa yang namanya buku fiksi adalah seperti ini ya. Ini adalah berisi tentang komentar, ya ulasan itu adalah komentar, menilai, mengkritik terhadap suatu objek. Kemudian yang selanjutnya, ulasan juga punya ciri-ciri ya. Selain dia, ya Hijrah, bagaimana Hijrah? Bu, Iya, ciri-ciri dari ulasan itu yang apa sih? pertama, kalau tidak salah, memiliki struktur yang tetap, terdiri dari bagian Ya, betul. Kemudian memberikan informasi mengenai sebuah karya sastra. Ada Ya, betul. Kemudian informasi memuat fakta-fakta yang ada dalam karya atau produk buku. Ya. Lalu dibuat untuk memberi pandangan kepada khalayak, memberikan gambaran kepada khalayak, Bu, seperti itu. Iya, bagus, Hijrah. Oh, berarti kemarin Hijrah sudah mempelajari ya sebelum kita ketemu hari ini, kan Ibu sudah memberikan tugas ya bahwa kalian itu harus membaca buku-buku atau membaca referensi yang ada kaitannya dengan pertemuan kita hari ini ya. Oh, berarti Hijrah sudah belajar nih malam nih tentang apa itu ulasan ya. Nah, sini betulkah tadi yang diungkapkan oleh Hijrah adalah tadi ya, bahwa yang namanya ulasan itu memiliki struktur. Coba Indah. Ada Indah? Nggak ada, Bu. Indah? Iya. Ya. Yuk, Struktur Indah. Ulasan. Tadi ya, bahwa yang namanya ulasan itu memiliki struktur. Coba Indah. Ada Indah? Nggak ada, Bu. Indah? Iya. Ya. Yuk, struktur Indah. Ulasan itu. Apa sih struktur ulasan itu? Struktur ulasan itu ada nama, yang kedua itu ada bagian tafsiran, yang ketiganya ada bagian evaluasi, dan yang terakhirnya rangkuman. Begitu, Bu? Iya, iya betul. Iya betul ya, ada 4 ya. Nah, ada yang lain yang tahu apa sih orientasi itu? Orientasi itu apa sih? Bagian pembuka itu bukan, Bu? Gambaran umum. Iya, betul. Gambaran umum tentang sebuah karya, gitu ya. Kemudian yang kedua ada tafsiran. Apa sih tafsiran itu? Tafsiran isinya penjelasan, Bu, detail penjelasan tentang karya yang diulas. Ya, ya, betul. Jadi di sana mengulas tentang keunikan, keunggulan, kelemahan ya dari karya tersebut. Kemudian
Yang selanjutnya evaluasi. Nah, tahu evaluasi kalian ya? Nah, di sana bagaimana? Pandangan pengulas Ibu mengenai hasil karya yang diulasnya. Jadi dievaluasi hasil karya yang diulasnya. Ya, ya. Tafsiran. Oke. Jadi kekurangan dan kelebihannya kita bisa evaluasi, ya. Kemudian rangkuman, apa sih yang ada dalam rangkuman? Isi kesimpulan ya Bu ya? Kesimpulan dari ulasan. Kesimpulannya seperti apa misalnya? Yuk. Kesimpulannya misalnya bahwa buku tersebut atau film tersebut gitu ya bisa dikonsumsi oleh masyarakat tidak gitu ya. Nah, seperti itu. Ya, bagus ya. Nah, ini adalah struktur dari sebuah ulasan. Lanjut ya. Nah, di sini untuk lebih jelasnya lagi kita simak dulu ya. Ini adalah film Delisa, hafalan sholat Delisa. Mungkin film ini sudah tidak asing ya bagi kalian ya, dan kalian mungkin sudah pernah nonton di bioskop ya. Dan ini ada berasal dari novel yang ditulis oleh Terelie ya, Terelie. Apa sih strukturnya? Bisa kita tonton dulu, kita simak dulu. Sudah subuh. 1, 2, 3. Bangun Delisa, ayo bangun. Loh, kok Delisa belum pakai kerudung juga? Ayo. Oh, Umi mau beliin Delisa kalung. Iya. Ini kok Delisa ingin beli hadiah untuk hafalan bacaan sholat. Belum tentu juga Delisa hafal bacaan sholatnya. Umi, Delisa suka mendengar bacaan sholat Umi. Bacaan sholat itu soalnya indah sekali. Delisa cinta Umi karena Allah. Jadi kalian semua sholatnya harus khusyuk. Hafalin yang benar Delisa. Kalau tidak, nanti kalungnya buat aku loh. Iya. Allahu Akbar. Mr. Osman. Yes, Chinami. Really, where? Your hometown, Aceh. Lembut kenang kasihmu ibu. Ini mana, Bi? Tidur di wajah. Kak Fatimah, Kak Zahra, dan Kak Isya mana? Bisa bikin Abi sedih. Maaf ya, Bi. Abi bikin rumah baru buat Delisa, ya. Dan di sini pintunya. Nanti Delisa tidur sama Abi. I still ask myself, why Allah give us such a disaster? Why you don't ask her? She lost her mother, her 3 sisters, and she even lost her life. And she continue play football. Nafasku. Delsa benci. Kenapa semua orang ninggalin Delsa? Sudah ya, mudah-mudahan kalian tadi menyimak cuplikan film apa? Cuplikan film apa tadi? Hafalan sholat Delisa. Hafalan bacaan sholat Delisa. Hafalan bacaan sholat Delisa. Siapa yang sudah lihat filmnya di bioskop? Ayo, Asti udah, Asti? Belum, Bu. Laras udah? Belum, Bu. Oh, belum. Iya, nanti nonton ya. Ya, benar itu cerita tsunami ya, tsunami Aceh pada tahun 2011 ya. Ya, menceritakan tentang apa? Cuplikan film tadi. Siapa yang mau jawab? Boleh, Irna? Saya, Bu. Ya, Irna. Sebentar. Tadi isinya tentang apa ya? Isinya tentang menceritakan seorang anak yang bernama Delisa. Tinggal bersama Umi, Abi, dan 3 orang kakaknya. Mereka adalah keluarga yang taat beragama. Delisa anak yang paling bungsu. Saat itu dia sedang menghafal bacaan sholat. Namun tiba-tiba tsunami menerpa kota Longa, Aceh.
Semuanya tersapu habis. Iya. Abinya yang bekerja di kapal mendengar berita tersebut, akhirnya menyusul ke kota Longa. Iya. Akhirnya Delisa bertemu dengan ibunya Delisa. Iya. Namun kaki Delisa tidak normal lagi, harus memakai tongkat. Delisa mencari uminya, akhirnya ditemukan sudah tidak bernyawa. Seperti itu bukan ya, Bu? Iya, bagus ya, bagus sih Irna ya. Berarti Irna tadi menyimak ya, menyimak cuplikan filmnya ya. Iya, Bu. Tokohnya siapa Iya. tadi? Tokohnya Delisa. Delisa. Tuh ya, kalau kita menyaksikan dengan penuh penghayatan ya kita bisa jadi terbawa hanyut ya dalam cerita tadi ya. Sedih nggak perasaan kalian menyaksikan cuplikan film tadi, bagaimana perasaannya? Apa gembira, apa sedih gitu, apa terharu? Ya Laras, bagaimana Laras? Bagaimana perasaan Laras? Oh sedih, Hijrah? Bu, sedih. Sedih, iya. Mudah-mudahan kita nggak sedih ya. Itu hanya sebuah film, iya. Kemudian yang selanjutnya, nah ini tadi ya, bahwa benar di sana menceritakan seorang anak bernama Delisa. Delisa itu tinggal bersama Umi, Abi, dan 3 orang. Ya, 3 orang. Nah, mereka tinggal di daerah Longa. Longa itu ada di mana? Aceh, Bu. Di Aceh ya. Ya, di Aceh. Kemudian tiba-tiba ketika Delisa itu menghafal bacaan sholatnya, tiba-tiba tsunami itu datang. Ya, datang, kemudian semuanya diterpa habis gitu ya, tidak tersisa. Bahkan dia terpisah dari ibunya gitu ya. Akhirnya dia mencari-cari keberadaan ibunya gitu. Saat itu si bapaknya sedang bekerja, abinya sedang bekerja di sebuah kapal yang pulangnya tidak setiap hari ya. Maka ketika dia mendengar berita itu, dia mencari anaknya, mencari keluarganya. Akhirnya dia bertemu dengan Delisa, tapi dalam kondisi yang sudah tidak normal kembali ya. Delisa harus memakai tongkat tadi ya, kalau kalian melihat cuplikan filmnya ya. Oke. Kemudian ya, lalu ketemu nggak Delisa dengan ibunya? Ketemu akhirnya. Ketemu, Bu. Iya, ketemu dengan ayahnya, ketemu dengan ibunya, tapi dalam kondisi sudah tidak Bernyawa. Ya, oke. Nah, dari film yang kita saksikan tadi, kira-kira ada pesan nggak yang disampaikan? Ya, Bu. Ya, Laras, ada nggak? Kepedulian dan empati, kemudian ada kerjasama, berani, keteguhan hati dan komitmen. Kemudian ada suka menolong, kejujuran dan integrasi, mandiri dan percaya diri, loyalitas, bangga, banyak akal dan sikap respect. Ya, bagus ya, Las atau Asih, bahwa di sana terdapat pesan moral yang ada pada Delisa. Dia berani, gitu ya, keteguhan hati, suka menolong, kemudian jujur, loyalitas, ada bangga, banyak akal dan sikap. Ya, bagus ya, LKPD ya, LKPD-nya sudah Ibu upload di LMS ya. Nah, nanti ini dikerjakan per kelompok. Selesai, nanti masing-masing kelompok mempresentasikan di depan kelas ya. Paham tugasnya? Paham, Bu. Ya. Nanti apa yang akan kalian kerjakan di LKPD di sana ada ya. Kalian hanya merumuskan bagian-bagian penting dalam novel hafalan sholat Delisa tadi, kemudian menyusun ulasan terhadap pesan yang ada. Jadi ada 2 ya. Nah, ini adalah soalnya, kemudian nanti kalian bisa, ini kelompoknya ya. Nah, tugas tadi dikerjakan oleh beberapa kelompok. Ini kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Jadi di sini ada 6 kelompok ya. Satu kelas ini ada 6 kelompok. Ya, nanti perwakilannya boleh maju. Kemudian ini LKPD-nya ya, LKPD-nya yang ada di LMS ya. Ini petunjuknya, pertama kalian harus mengidentifikasi identitas
novel dari hafalan bacaan sholat Delisa. Jadi judulnya apa, karangan siapa, petiknya gimana gitu ya, kemudian berapa halaman, ini bisa kalian cantumkan di LKPD-nya. Kemudian yang kedua tadi ya, soalnya kan bagian-bagian penting. Kemudian yang ketiga menyusun ulasan. Yang selanjutnya adalah mempresentasikan hasil kerja kalian. Ya. Kemudian ini draft LKPD-nya seperti ini. Ya, kalian tinggal memasukkan kutipan atau uraian kutipan kalimatnya dalam kolom uraian ya, seperti ini ya. Kemudian setelah ini ada beberapa rubrik penilaian jika kalian mengerjakan LKPD. Nih, seandainya nih kalian merumuskan bagian-bagian penting itu lengkap dengan sangat baik, maka kalian mendapatkan skor 4. Kalau misalnya baik saja gitu ya, kurang lengkap berarti 3, kemudian kurang lengkap 2, kemudian kalau tidak lengkap atau kalian tidak menuliskan sama sekali gitu ya, itu Ibu kasih skor 1 gitu ya. Demikian pula dengan nomor 2. Ini adalah rubrik penilaian. Ya, silakan kalian berlomba-lomba untuk mendapatkan skor tertinggi ya. Bisa ya? Ya, nanti silahkan kalian berdiskusi, diberikan waktu 5 menit. Berikan waktu 10 menit. Bagus ya, Laras. Kalau sudah selesai, boleh kalian mengirimkan file LKPD-nya di LMS ya. Nanti Ibu bisa, ya nanti Ibu bisa share di sini. Kalian tinggal mempresentasikan aja. Sudah ya? Sudah, Bu. Ya, kelompok Irna dan Laras ya, silahkan. Silahkan mempresentasikan. Saya aja yang baca ya, Bu? Ya, boleh, ya. Boleh Untuk Laras, orientasi, saya yang jawab ya, Bu ya. Orientasi judulnya Hafalan Sholat Delisa, Perang Darwis atau lebih dikenal dengan nama Pena Terelie. Tahun 2005, penerbit Republika, tempat terbitnya Jakarta, tebal bukunya 248 halaman. Novel ini menjadi novel bestseller dan ceritanya berhasil diangkat ke layar lebar. Novel ini termasuk dalam kategori novel tragedi. Iya, itu Kelebihannya, Bu ya? Iya. Kelebihannya mampu membawa kita terhanyut dalam alur majunya yang mengalir, adanya subbab pembaca dibuat berdebar-debar dan penasaran untuk mengetahui akhir kisahnya. Memunculkan masyarakat memegang teguh nilai luhur agama yakni Islam dan budaya, serta memberikan panutan rujukan dalam setiap masalah yang dihadapi. Mampu membawa kita kembali pada kondisi masyarakat zaman dulu yang masih sangat polos dan gaya hidup sederhana menjadi ciri khasnya. Cerita ini sesuai dengan realita sosial pada waktu itu. Selanjutnya berhasil mengungkapkan seluruh kisah, khususnya bencana besar tersebut ke dalam suatu kisah dengan bahasa yang mengalir, juga menggunakan beberapa kosakata bahasa daerah setempat. Selanjutnya sangatlah menguras emosi saat membacanya, dan yang terakhir ditambah dengan penokohan yang kuat dan terfokus akan membuat pembacanya semakin terkait dan terhanyut oleh ceritanya. Dan yang lebih penting ialah hikmah dari kisah dalam novel ini dapat dipetik mengenai pentingnya manusia dan kemanusiaan. Ya. Betul ya. Kelemahannya, kejadian yang dialami tokoh oleh penulis terkesan terlalu dilebih-lebihkan. Misalnya mimpi-mimpi yang dialami tokoh Delisa dalam titik ketidaksadaran. Rangkumannya, moral yang terdapat pada Delisa dalam film Hafalan Sholat Delisa ada 11, yaitu kepedulian dan empati, kerjasama, berani, keteguhan hati dan komitmen, suka menolong, jujuran dan integritas, mandiri dan percaya diri, loyalitas, rasa bangga, banyak akal, dan sikap respek. Kemudian terlepas dari kekurangan dan kelebihannya, novel ini sangat menarik untuk dibaca. Bahkan walaupun sudah dibaca berkali-kali, kita tidak akan bosan untuk membacanya kembali. Sudah? Sudah, Laras? Ya, bagus ya presentasinya. Ya, kita tepuk tangan dulu semuanya. Ya, presentasi dari kelompok 1, Indah dan Laras, sudah bagus ya. Ya, baiklah. Sekarang ada yang mau menanggapi tentang penampilan Laras dan Indah tadi? Menanggapi? Ada, Bu. Memberikan penilaian?
Iya, siapa? Ya. Ya, Bu. Hijrah. Kelompok siapa? Kelompok Asti dan Hijrah. Iya, Ya, silahkan. Bu. Tanggapannya sudah bagus, Bu. Semua unsur tentang ulasan terhadap pesan sudah disampaikan dengan rinci. Dari segi isi, teks penyampaiannya juga jelas. Sudah merujuk pada isi cerita, Bu. Di sini. Kemudian kalian boleh setelah kalian memahami materi saat ini, ya silahkan kalian untuk memberikan pemahaman kembali atau mendalami materi ini, boleh kalian ya, kalian boleh nanti mengerjakan. Baik, Bu. Ya, sebagai refleksi nih, ada beberapa pertanyaan ya. Apakah kalian memahami pesan dalam buku fiksi yang dalam? Memahami, Bu. Paham. Ya, pesannya ya, ada pesan moral untuk pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan dengan ditayangkan cuplikan film yang diambil dari novel Hafalan Sholat Delisa. Dari tayangan yang ditampilkan, kita dapat mengambil pelajaran bahwa segala sesuatu tidak ada yang kekal di muka bumi ini, Bu. Kan kembali kepada Sang Pencipta. Dan bagaimana kita dapat menghadapi semua itu dengan dewasa, penuh kesabaran. Ya, bagus ya, bagus. Untuk pembelajaran hari ini, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya dari tayangan video tadi, kemudian dari ulasan yang sudah kita lakukan gitu ya terhadap film tadi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari, bisa diterapkan bahwa kita harus sabar, tabah gitu ya. Kemudian harus tetap teguh gitu ya untuk menghadapi segala rintangan yang terjadi apapun itu, karena segala sesuatu itu tidak ada yang kekal di ya. Nanti untuk pertemuan minggu depan silahkan kalian pelajari tentang proposal ya, baca dulu di rumah, cari referensinya, tanya ke Mbak Google gitu ya, proposal itu apa. Atau ada yang mau ditanyakan sebelum diakhiri pembelajaran hari ini? Tidak, Bu, sudah cukup. Ada tidak? Bu. Ya, bisa kita tutup dengan ya. Saya, boleh, Bu, Lara. jalan-jalan ke Kenya. Ya, Tetap saja bagus. makan roti. Ibadah Ya, hanya cakep, kepadanya. gitu ya. Niat bersih, ikhlas hati. Cakep. Ya, betul. Ya, cakep. Ya, ya, terima kasih mungkin ya pembelajaran kita hari ini. Kita tutup, mudah-mudahan kita minggu depan dalam kondisi sehat walafiat, panjang umur gitu ya. Kita bisa bertemu kembali dalam materi proposal.